Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Luhur Dwi Putro dari PPKN tahun 2022. Jadi, terminologis dari PPKN adalah pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya, yang bertujuan agar supaya dapat melatih kemampuan berpikir kritis. Analisis yang bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ide-ide mendasar mengapa sih PKN itu menjadi ada atau eksis? Awal dari PPKN itu karena adanya sikap saling menghargai keragaman, partisipasi dalam politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, dan juga mengenai sistem pemerintahan dan peraturan yang berlaku. Tujuan atau poin-poin penting dari PPKN tersebut dapat membentuk warga negara yang berpikir kritis. Dengan begitu, akan tercipta masyarakat yang berdaya saing dan berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan nasional seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Poin utamanya adalah ide-ide yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu menjadikan PPKN tetap ada atau eksis sampai sekarang. Nah, selanjutnya masalah yang dicoba untuk diselesaikan PPKN menurut saya yaitu yang pertama, masalah fanatis kedaerahan. Nah, contoh dari masalah pertama yang saya ambil itu tentang kewarganegaraan. Fanatik terhadap daerah sendiri itu menurut saya sampai saat ini masih terjadi. Jadi disinilah pentingnya PPKN, karena PPKN mengajarkan atau memberikan mengenai bagaimana cara agar supaya dapat menjadi warga negara yang memiliki integritas di dalam kewarganegaraan. Tujuan PPKN dalam masalah ini adalah untuk lebih bisa bersatu demi tujuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, masalah kurangnya toleransi antar sesama. Ini juga masalah dasar yang masih kita alami sampai saat ini. Memang sulit untuk menerima orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan terkalau ini dapat dilakukan. Saya rasa kunci utama dari masalah ini adalah terlalu bangga atas dirinya sendiri sehingga tidak bisa menerima perbedaan, entah apapun perbedaan apa kepada orang lain. Nah, PPKN di sini dapat diajarkan untuk menjunjung tinggi toleransi dengan sesama kendati memiliki latar belakang yang berbeda. Masalah yang ketiga, masalah persinggungan budaya asing. Budaya asing yang biasanya dianggap lebih keren daripada budaya sendiri atau budaya lokal, budaya kita. Mengapa hal itu dapat terjadi? Menurut saya karena terlalu mempusatkan kemajuan atau tren yang sekarang itu dari luar, budaya luar. Sebenarnya apa tidak boleh menciptakan tren dari budaya sendiri? Boleh-boleh saja. Dan saya tidak menganggap bahwa tren sekarang itu buruk semua, tidak. Jadi boleh-boleh saja beradaptasi dengan tren sekarang. Namun kita harus ngerti, kita harus tahu di mana nilai-nilai positif yang dapat kita ambil. Dan yang terakhir, bagaimana cara terbaik agar penyelesaian masalah ini dapat bermanfaat, yaitu dengan menindaklanjuti ke berbagai media sosial. Kita expose. Media sosial ini merupakan tempat yang sangat tepat karena di sana dapat dilihat oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Terlebih lagi yang diangkat perihal kewarganegaraan yang sebagaimana kita tahu bahwa warga negara Indonesia itu cukup banyak. Jadi menurut saya bagaimana cara agar supaya penyelesaian yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi orang lain, yaitu dengan mengekspos ke media sosial. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.